penanganan dini terhadap gangguan mental. Kali ini kita akan membahas salah satu bentuk gangguan berat, yaitu psikosis. Itu adalah pokok bahasan yang akan kita ulas bersama-sama. Yang pertama, kita akan melihat definisi psikosis. Yang kedua, kita akan mengulas gejala yang dialami oleh orang dengan psikosis. Yang terakhir, kita akan melihat penyebab psikosis. Apa itu psikosis? Psikosis merupakan salah satu gangguan psikiatri di mana adanya perubahan yang terjadi pada aspek persepsi, aspek pikiran, mood, dan perilaku secara signifikan. Orang dengan psikosis memiliki gejala perilaku dan pengalaman yang unik berdasarkan kombinasi simptom. Jadi ada beberapa simptom yang muncul secara bersama-sama, yang secara khusus terjadi pada orang tersebut. Ini merupakan definisi psikosis berdasarkan National Collaborating Center for Mental Health. DSM-5 dan WHO menggunakan konsep gangguan berpikir formal untuk menjelaskan gangguan psikosis. DSM-5 itu adalah manual ataupun pedoman yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang itu mengalami gangguan mental atau tidak. DSM-5 dan WHO melihat karena simptom gangguan psikosis itu salah satunya adalah gangguan berpikir formal yang paling dominan, maka dijelaskan bahwa terjadi masalah dalam gangguan berpikir, yaitu dalam bentuk gangguan berpikir yang tidak teratur, ya, jadi pikirannya tidak teratur, ada perseverasi pikiran, tidak logis, kemudian adanya hambatan berpikir, atau kombinasi dari gangguan-gangguan ini atau masalah ini. Nah, gangguan yang menggambarkan kondisi yang mempengaruhi pikiran dan telah hilangnya kontak dengan realitas, itulah yang dimaksud sebagai psikosis. Adanya hilang kontak dengan realitas, kemudian ada gangguan berpikir. Orang-orang yang mengalami situasi tersebut dinamakan sedang mengalami episode psikotik. Selama periode psikosis, pikiran dan persepsi seseorang akan terganggu, kemudian mereka akan mengalami kesulitan untuk memahami apa yang nyata dengan yang tidak nyata. Orang-orang dengan gangguan psikosis terkadang melihat sesuatu yang tidak nyata menjadi nyata. Yang termasuk selain itu, psikosis ini merupakan sebuah spektrum gangguan, artinya ada spektrum yang ringan, kemudian di sisi lain ada spektrum yang parah. Gangguan skizoid atau gangguan kepribadian termasuk pada spektrum ringan, sedangkan skizofrenia termasuk pada spektrum parah. Selain itu, gangguan yang termasuk dalam spektrum psikosis seperti gangguan yang juga termasuk dalam spektrum psikosis adalah gangguan kepribadian skizotipal, gangguan psikotik singkat, gangguan skizofreniform, gangguan bipolar, depresi dengan gejala psikosis, gangguan skizoafektif, kemudian psikosis yang disebabkan oleh penggunaan obat-obatan atau penyalahgunaan obat-obatan, psikosis yang terkait dengan kondisi medis tertentu, misalkan ada brain injury, dan psikosis atau skizofrenia yang tidak spesifik. Nah, apa saja sih simptom psikosis? Secara garis besar, psikosis memiliki 3 simptom. Yang pertama adalah simptom positif. Yang kedua, simptom negatif, dan yang ketiga adalah perilaku aneh atau perilaku yang tidak biasa. Yang dimaksud sebagai simptom positif adalah adanya sesuatu yang sifatnya berlebih, dalam bentuk distorsi atau gangguan pada fungsi normal. Misalkan terjadinya delusi, halusinasi, disorganized speech, cara bicara yang tidak organized, atau perilaku yang berlebihan, misalkan delusi yang berlebihan, delusi dan halusinasi itu merupakan dimensi dari psikosis, dimensi psikosis, sedangkan grossly disorganized itu adalah sebagai dimensi disorganized. Kemudian simptom negatif. Simptom negatif menggambarkan adanya penurunan, berkebalikan dari simptom positif yang berkelebihan. Pada simptom negatif adanya penurunan atau hilang fungsi-fungsi normal yang biasanya bisa dilakukan. Misalkan bentuk afek yang datar, alogia, atau affoliation. Kemudian simptom yang selanjutnya adalah, atau gejala selanjutnya adalah perilaku yang aneh, tidak dapat mengendalikan perilaku sesuai dengan aturan dan norma standar masyarakat, misalkan kemarahan yang meledak-ledak, kemudian misalkan kemarahan yang meledak-ledak atau konfrontasi yang terjadi secara singkat, secara tiba-tiba, tidak sesuai dengan intensitas konflik yang sedang dialami. Memakai pakaian yang tidak wajar, bertingkah laku seperti anak-anak untuk orang dewasa,
misalkan, atau hoarding ya, menyimpan makanan, barang, mengumpulkan sampah, misalkan seperti itu. Apa saja penyebab psikosis? Nah, ada beberapa penyebab psikosis, meskipun sampai sekarang masih terjadi banyak perdebatan gitu ya, sebenarnya psikosis itu terjadi karena apa gitu. Yang pertama bisa disebabkan oleh sakit fisik, misalkan adanya penyakit pada otak yang menyebabkan penurunan fungsi berpikir seperti Parkinson, tumor otak, demensia, atau stroke. Kemudian aspek genetik, adanya riwayat keluarga dengan psikosis, penyalahgunaan obat, dan adanya kemampuan penyelesaian masalah yang rendah gitu ya. Jadi coping skill yang rendah terkait stres sehari-hari misalkan, tapi itu berulang. Nah, ini ada beberapa penyebab lainnya ya. Salah satunya childhood adversity. Childhood adversity itu meliputi kekerasan fisik yang dialami pada masa kanak, kemudian childhood house dysfunction, fungsi keluarga yang tidak tepat gitu ya, atau adanya disfungsi keluarga pada masa kanak, misalkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian, kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan emosional, bullies, perundungan gitu ya. Kemudian ada juga psikopatologis yang bersifat komorbid, misalkan adanya kecemasan. Ini juga bisa meningkatkan resiko terjadinya psikosis di masa yang akan datang. Komorbid lainnya seperti adanya ide-ide bunuh diri, dan komorbid lainnya seperti self-harm. Jadi orang yang sering melakukan self-harm, sering memiliki ide-ide bunuh diri, di masa yang akan datang, dianggap memiliki resiko yang lebih besar untuk mengalami psikosis dibanding orang lain. Kemudian stres minor sehari-hari atau minor daily stress. Semakin banyak tekanan hidup, meskipun kecil-kecil gitu ya, tapi dialami sehari-hari, itu akan meningkatkan resiko mengalami psikosis di masa yang akan datang. Karena stres yang sehari-hari berulang-ulang tetapi tidak dapat diselesaikan, itu akhirnya menumpuk gitu ya, atau menimbulkan masalah bagi seseorang. Kemudian yang terakhir adalah hidup bersama orang dengan gangguan jiwa, bisa keluarga langsung ataupun bukan keluarga inti gitu, tapi mereka dia hidup bersama-sama, kemudian dia mengalami pengalaman simptom-simptom yang dialami oleh orang ini gitu ya, sehingga itu juga memperbesar resiko terjadinya psikosis di masa yang akan datang. Oke, baik, demikian materi tentang psikosis. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya di materi yang lain. Selamat belajar.